Pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin langsung gelar perkara kasus Joko Chandra. Gelar perkara yang digelar ini diikuti oleh Kejaksaan Agung dan Barreskrim Polri. Ekspos perkara kasus Joko Chandra di gedung KPK berlangsung tertutup. Tahapan mendudukan perkara Joko Chandra ini dihadiri penyidik Kejaksaan Agung dan Barreskrim Polri yang telah lebih dulu menyelidiki perkara ini sejak awal. Sebelumnya Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebutkan pimpinan KPK akan mendengarkan langsung paparan dari pihak Barreskrim dan Kejagung. Kemungkinan nantinya pihak KPK memberikan informasi dan data terbaru kepada Barreskrim dan Kejagung setelah gelar perkara. Iya, nggak apa-apa. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan gelar perkara bersama Barreskrim, Kejagung, dan KPK terkait dengan kasus Joko Chandra ini, kita langsung bergabung dengan Patricia Mapalie yang saat ini sudah berada di gedung KPK. Ya, Patricia, bagaimana jalannya gelar perkara kasus Joko Chandra saat ini? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan melakukan gelar perkara begitu pada hari ini dengan sejumlah pihak yang menangani kasus yang melibatkan Joko Sugiarto Chandra, yaitu Barreskrim Polri dan juga Kejaksaan Agung. Dijadwalkan untuk gelar perkara ini akan dilakukan di waktu yang berbeda, yaitu yang pertama ke KPK dengan Barreskrim Polri yang digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kemudian nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat gelar perkara akan dilakukan KPK bersamaan dengan Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung pun sudah dikonfirmasi beberapa saat yang lalu oleh Kepala Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Haris Setiono bahwa nantinya pada pukul 13.30 dari pihak Kejaksaan Agung itu akan memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan nanti yang akan hadir adalah petinggi penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus yang akan ikut serta dalam gelar perkara nanti. Sementara itu, gelar perkara ini digelar secara tertutup dan awak media tidak bisa mengambil gambar atau melihat secara langsung proses dari gelar perkara. Namun ini bukanlah gelar perkara yang pertama kali, Julita, karena sebelum KPK melakukan gelar perkara dengan sejumlah pihak yang melibatkan sejumlah lembaga yang terlibat dalam kasus ini, sebelumnya juga Kejaksaan Agung sudah melakukan gelar perkara di mana pada saat melakukan gelar perkara Kejaksaan Agung kemudian mengundang pihak-pihak terkait, yaitu dari KPK, kemudian Barreskrim Polri dan juga dari Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung bagaimana gelar perkara yang dilakukan. Dan pada saat itu Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara dan mengundang sejumlah pihak sebagai bentuk transparansi dari penanganan kasus yang melibatkan Joko Sugiarto Chandra dan juga melibatkan salah satu jaksa di Kejaksaan Agung. Nah, dalam gelar perkara hari ini nantinya KPK akan kemudian mendalami ataupun melihat apakah mungkin akan ada bukti-bukti baru atau mungkin fakta-fakta baru yang ditemukan untuk mempercepat penanganan dari kasus yang melibatkan sejumlah pihak ataupun mungkin petinggi dari sejumlah lembaga seperti dari Polri, kemudian ada Brigjen Prasetyo Utomo, kemudian juga ada Jaksa Pinangki Malasari, kemudian juga ada pengacara Joko Sugiarto Chandra, ada Anita Kolopaking, dan juga sejumlah pihak lain yang sudah terlibat yang sudah ditetapkan tersangka. Julita. Iya, Peti, apakah ada kemungkinan KPK akan mengambil alih kasus ini? Iya, kalau kita berbicara soal kemungkinan, Julita, ada kemungkinan itu. Namun gelar perkara yang digelar pada hari ini tentunya di mana KPK ingin mendalami ataupun melihat apakah mungkin ada fakta-fakta baru yang ditemukan. Namun sebelumnya KPK mengatakan belum memberikan ataupun belum mengambil keputusan untuk mengambil alih kasus ini karena dari pihak KPK melihat penanganan kasus yang digelar oleh Barreskrim Polri dan juga Kejaksaan Agung ini dilihat dilakukan secara profesional sehingga KPK tidak melihat adanya urgensi begitu untuk mengambil alih kasus ini. Namun ini merupakan catatan, namun apabila suatu saat didapati
dilakukan penanganan perkara secara tidak profesional atau tidak baik, maka kemungkinan itu ada bahwa KPK akan mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh pihak Polri maupun juga dari Kejaksaan Agung. Nah, sebelumnya juga dari Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengatakan bahwa KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih kasus yang ditangani oleh Polri dan juga Kejaksaan Agung, namun memperhatikan sejumlah syarat. Itu diantaranya adalah bagaimana kemudian satu kasus bisa diambil alih oleh KPK apabila dilakukan atau ditemukan adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, kemudian juga adanya tumpang tindih dari penanganan perkara. Kemudian syarat yang berikutnya adalah melihat apakah kasus itu berbelit-belit atau bisa dikatakan tidak kunjung selesai sehingga ini bisa diambil alih oleh KPK nantinya. Kita lihat seperti apa nanti gelar perkaranya karena sampai dengan saat ini juga belum ada pernyataan langsung baik itu dari pihak KPK yang menggelar gelar perkara, kemudian juga dari pihak Baris Krim Polri atau mungkin dari Kejaksaan Agung terkait dengan materi pemeriksaan ataupun materi gelar perkara yang digelar hari ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya sampai dengan siang hari nanti karena untuk gelar perkara dengan Kejaksaan Agung sendiri baru akan digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, Julita. Baik, Patricia, kita nantikan bagaimana update dari sana. Terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, laporan dari Patricia Mapalie dan juru kamera Hengki Haryanto dari Gedung KPK Jakarta.